Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastarjiluhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang dikehendaki Allah jadi baik, tidak ada yang bisa menghalangi. Berapa banyak bromocorak, berapa banyak orang kali keluar dari penjara, kelakuannya hina, kelakuannya tercela, tapi Allah memberi hidayah. Sekarang jadi azan masjid. Allahumma, ingatkah kita dengan cerita Umar ibn Khattab? Kalau bahasa Surabaya korak, bahasa Tuban wong sing ngawur itu apa? Bukan Quran, jagoan, preman. Itu Sayyidina Umar. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Kalau Allah menghendaki Umar jadi orang baik, siapa yang bisa menghalangi? Allah ala kulli syai'in. Makanya jangan ngeremehkan orang. Kita nggak tahu sekarang jahat, mungkin nanti di akhir hayatnya jadi orang baik. Kebalikannya, kalau orang yang ditutup hidayah oleh Allah, dulunya baik, dihinakan di akhir hayatnya, dulunya muslim, tiap pagi siang malam di masjid, akhir hayatnya murtad keluar dari Islam. Jangan dibahas itu. Sahabat Nabi, saudara, sahabat Nabi ada yang murtad, ada. Makanya sahabat Nabi definisinya, takrifnya, man ra'an Nabi, yang melihat Nabi. Orang ibu bapak yang pernah melihat Nabi, man ra'an Nabi wa amana bihi wa mata ala iman. Siapa yang melihat Nabi? Satu. Nomor dua, yang beriman kepada Nabi. Dua. Yang ketiga, sampai mati membawa iman. Itu namanya sahabat. Melihat saja tidak iman, bukan sahabat. Siapa? Abu Jahal. Betul? Melihat, kumpul dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi matinya tidak membawa iman, dia bukan sahabat. Siapa dia? Dia adalah suami dari perempuan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang bernama Romlah. Siapa ibu? Siapa bu? Siapa Romlah itu? Romlah itu punya julukan Ummu Habibah. Romlah itu punya julukan Ummu Habibah. Dia punya ayah namanya Abu Sufyan. Dia punya kakak namanya Muawiyah. Dia punya adik namanya Yazid. Ada Muawiyah, ada Yazid, kakak adik. Ini saudaranya Romlah. Romlah pertama sahabat perempuan yang hijrah. Makanya saudara perlu tahu, hijrah pertama bukan ke Madinah, tapi hijrah pertama adalah ke Habasyah. Di mana itu Habasyah? Afrika. Rajanya yang bernama Najasyi. Itu pertama hijrah. Kemana?
Hijrah pertama kemana? Habasyah. Hijrah yang kedua kemana? Madinah. Tidak, Habasyah lagi. Madinah itu hijrah nomor 3. Jadi umat Islam dipersulit, diganggu, dipersekusi, dibuli sedemikian rupa sehingga tidak kuat. Nabi mengizinkan pindah sementara. Jadi Islam tidak langsung jaya, proses. Ada darah, ada nyawa, ada keringat, ada harga diri. Orang terusir itu kan harga dirinya diinjak-injak. Perempuan yang hijrah pertama ini namanya Ramlah, panggilannya Ummu Habibah. Dia berangkat dengan suaminya, ternyata di tempat hijrahnya suaminya meninggalkannya, pindah agama. Sahabat apa betul? Bukan. Karena apa? Sahabatnya gagal karena nggak sampai mati. Jadi orang yang bisa melihat Nabi, beriman dengan Nabi, kumpul dengan Nabi, belum jaminan Bapak. Lihat hasilnya malah murtad. Makanya kita disuruh oleh ulama membiasakan diri minta husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khatimah, ya Allah biha, li khamsatun nufi biha harral wabail al-mustafa wabnahuma, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Orang yang iman sama Nabi, kumpul sama Nabi, melihat nama Nabi, ternyata keluar dari Islam murtad. Sendirian wanita itu di tempat pengasingan. Dia bingung, ikut suaminya murtad tidak akan. Inilah iman Bapak. Urusan keyakinan tidak pandang bulu orang tua ataupun suami. Tapi iman kepentingan pribadi, karena nggak ada yang bisa menolong dirimu kecuali dirimu sendiri. Makanya ada kalimat ini perlu dihafalkan. Siap Ibu hafalkan? Pendek. Ilham nafsa. Ayo bareng-bareng. Sayangilah dirimu. Itu artinya. Sayangi dirimu. Kalau Anda memaksiat, berarti Anda tidak menyayangi dirimu, karena dengan maksiatmu engkau akan dihancurkan oleh malaikat. Engkau makan haram, konsekuensinya apa? Anda akan dihinakan oleh Allah. Anda khianat, Anda akan dibuka aibnya oleh Allah. Anda boleh sebelum mati pasti terbongkar kedolimannya. Sudah lihat di TV ramai beritanya, nggak perlu nyebut namanya. Semoga orang yang kenal jahat atau apapun itu namanya, kalau saya Habib Mustafa mendoakan semoga dapat hidayah masuk Islam bersama kita. Kalau memang dihukum mati dalam keadaan Islam, adalah maka dia tidak ada dosa, maka dia pasti di surga. Alangkah indahnya ajaran Islam. Melihat orang salah pun pandangannya positif, dan itu efek dari kehidupan yang selalu positif. Makannya positif, kumpulnya dengan orang-orang positif, kehidupannya positif, rumah tangganya positif. Melihat orang jelek mungkin besok tobat. Allahumma enak kan? Tetangga utang gak bayar mungkin belum punya. Enak kan? Sampai marah-marah belum tentu dibayar. Uang gak dapat sampai sakit. Gara-gara apa? Ngapa? Gini begini. Paling enak semua pasrahkan, usaha tetap usaha. Ikil atau kalau usaha pasrah. Usaha yang menentukan adalah Allah. Hadirin hadirat sebagaimana tadi yang saya sampaikan, dolim pasti
dunia akan dibuka. Dan adabnya bukan nunggu di kuburan, bukan nunggu di akhirat, bukan nunggu di mahsyar, tapi di dunia yang berbuat pasti menuai akibat dari perbuatannya. Ada dua. Rasulullah bersabda ada dua dosa yang adabnya dipercepat oleh Allah, tidak harus nunggu di kuburan, di dunia sudah dapat. Yang pertama, al-aq biwalideh, al-aq biwalideh, durhaka sama orang tua. Makanya kalau orang tuanya masih ada, jangan pernah main-main. Kemuliaanmu ada di orang tuamu. Kalau engkau bisa memuliakan orang tua, pasti hidupmu mulia, karena Allah akan merahmati orang yang hormat sama orang tua. Cium, bangun tidur. Kalau saya dididik oleh abah saya, bangun tidur pertama yang dikerjakan cium tangan ibu saya. Ibu saya orang Jawa, abah saya Habib, namanya Habib ya, abahnya harus Habib, kakeknya dia harus Habib. Kalau ada Habib, bapaknya boten Habib, abal-abal. Nah ya, tidak bisa Habib harus bapaknya Habib terus, kakeknya laki-laki terus. Tapi kalau orang tuanya, istrinya boleh terserah. Seperti saya, kawin di Bagilan, kawin anaknya kiai, ibu saya orang biasa. Tapi abah saya mendidik bukan ke dirinya, walaupun dirinya Habib, ibumu. Karena apa? Yang paling beresiko menanggung macam-macam masalah itu adalah ibu. Ngongkol yang bangun siapa? Anak ngongkol yang bangun siapa? Anak rewel yang bangun siapa? Pulang sekolah nyari makan mencari siapa? Minta duit siapa? Ibu. Semua ibu. Ketika sudah besar, sudah bisa kerja, beli baju bagus untuk siapa? Laki-laki tadi, laki-laki kecil yang bikin sulit ibunya, dia. Ketika rewel, yang gendong siapa? Ibunya. Ketika sudah besar, punya uang, beli emas untuk siapa? Istri. Ya pada suamimu, ibu, suamimu. Cek. Ketika ngomong waktu kecil, jangan tahu apa? Nggak kenal. Dalam hamil, dalam rahim siapa yang mengandung? Ibunya, mertuamu itu. Makanya jangan jadi mantu yang durhaka. Hati-hati. Yang membesarkan suamimu bukan istrinya. Yang membesarkan suamimu adalah ibunya. Hormati ibunya. Siapa yang durhaka sama mertua, dia pasti akan dapat mantu yang durhaka. Na'udzubillah min. Kecil dibesarkan oleh ibunya, digendong ditimat oleh ibunya. Ketika sudah besar naik mobil, yang di sebelah adalah istrinya. Goncengan pada motor yang digonceng istrinya. Masuk ke Komas membelikan, ibunya. Berangkat umroh, ibunya apa istrinya dulu? Ada besar ini konangan saudara. Dan suami-suami kalau berangkat umroh, berangkat sama ibunya dulu apa istrinya dulu? Jujur, istrinya. Kalau ada uang sisa, ibunya. Betul. Kalau sudah punya anak yang diajak ke mall, ibunya apa istrinya? Istrinya. Yang diajak anaknya, ibunya. Mulai muda gendong anaknya, sudah tua gendong cucunya. Jadi babu tanpa sengaja. Ibu, ayo dirubah kehidupan. Itu bukan ajaran Rasulullah. Kalau anda punya duit, punya kekayaan, carikan membantu, jadikan ibumu ratu. Engkau akan mulia di dunia. Allahumma al-aq biwalidayh, durhaka sama orang tua, maka adabnya di dunia. Dan rata-rata hampir bisa dipastikan orang yang durhaka sama orang tua matinya sulit. Orang yang durhaka sama orang tua matinya angel. Contoh banyak, ada Alkomah. Ada contoh banyak yang di lain-lain tempat.
Siapa namanya? Arya. Arya. Kakinya yang enak, kakinya yang kaki yang kaki. Ya, dua mati. Kaki ini dua. Mati. Ada bulu mati. Nah, ini alkoma sakit. Saya kalau ceramah memang ada peragaan supaya gampang menyentuh hati. Ibu bisa bayangin pernah sakit kemarin 2 tahun kena corona, ingat? Lihat suamimu yang di dalam isolasi nggak bisa lihat seperti ini. Dan alkoma nafasnya sudah tersengal-sengal. Arya tersengal-sengal, tersengal-sengal. Tahu nggak? Terus gini, lihat. Anda bisa ketawa sekarang, tapi kalau ayahmu yang seperti ini, suamimu yang seperti ini, tidak akan berhenti air mata keluar dari mata. Betul? Alkoma seperti ini. Sahabat-sahabat Nabi kebingungan melihat alkoma tersengal-sengal, tapi sulit matinya. Tanda kematian sudah ada di wajahnya. Bingung itu sahabatnya, namanya teman. Teman sejati akan merasakan susahnya, deritanya seorang kawan melihat kawannya sedemikian rupa. Masa kalian lihat gak kasihan? Semua duduk enak-enak, ini angin malah melumahkan sebelah yang sudah. Ibu, sahabat lari ke Nabi. Ingat ya, perhatikan. Sahabat teman-temannya lari ke Rasul. Ya Rasul, alkomah sakit ya Rasul, alkomah parah ya Rasul, nafasnya sudah tersengal-sengal ya Rasul, tapi sulit matinya ya Rasul. Apa terus Rasul begini? Oh sakit parah, ayo tak doain. Oh gampang, tak ambilkan keris, pesulap merah. Ini lagi rame-ramenya ini. Ono Gus apa? Ada Rasulullah kematian manusia. Tidak Rasulullah mendoakan. Makanya hati-hati. Tidak ada kiai berani mendoakan anak durhaka. Tidak berani. Kiai pinter, kiai alim tidak akan berani mendoakan anak durhaka kecuali pasti menyuruh minta maaf dulu kepada ibunya. Karena doa orang lain tidak akan bisa nyampe ke langit, tertutup dengan amarah orang tua. Paham ya? Hanya hati-hati. Senang Habib, senang kiai, tapi lupa sama ibunya. Ketemu Habib tangannya dicium, tangan ibunya tak pernah dicium. Hati-hati, nganggur sampai cium tangan Habib. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata tadi? Alkoma sakit ya Rasul. Sudah terkena ya Rasul, tidak meninggal ya Rasul. Minta maaf kepada ibu, minta maaf, dia salah sama ibunya. Coba kalimatnya, bukan oh nanti tak doakan biar gampang, tidak, minta maaf sama ibunya. Makanya kiai-kiai gak berani lancang, gak berani. Kalau orang salah Habib minta maaf, minta doa, kenapa? Ini salah dari ibunya, minta maaf sama ibunya. Ibunya sudah meninggal, suruh sungkem ke kuburnya. Akhirnya sahabat datang pada ibunya. Assalamualaikum ibu. Assalamualaikum ya ummah. Ibu, alkoma sakit. Sudah tahu mamanya marah? Sudah tahu. Anu ibu sakitnya parah. Iya ini. Bu, sakitnya sudah tidak seperti biasa. Kasihan ibu, biarkan roh tak mati, ini mangkok kan begitu. Tadi saya ke Rasulullah ibu, katanya disuruh minta maaf sama ibu, nggak mau. Wah perempuan itu kalau sudah marah, kalau marah negal, jangan ngopi kalau lali. Kalau perempuan, makanya saya hati-hati ibu juga. Kecuali satu, rahasia perempuan, mau tahu atau juga? Sudah istrimu marah, ya. Kamen rayu, angel mesemnya ini biasanya merayu. Dek, maafkan aku juga akan pernah berbuat lagi.
sulit. Nah, tak kasih rahasia mau nggak? Punya suami yang udah punya istri mau nggak? Jangan ngomong istrimu, ya. Ibu jangan ikut campur. Ini rahasia lelaki. Laki-laki yang istrinya lagi marah, gak usah minta maaf. Loh, gak usah minta maaf. Gak pakai kredit, gak usah pakai kredit. Nah, terus bagaimana? Tuh kok bilang. Beres. Setuju Bu? Oh, setuju nggak? Hadirin hadirat kata Allah, ibunya Alqamah tidak mau mendoakan. Allahumma sholli. Sahabat-sahabat itu datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ibunya nggak mau maafin ya Rasul, ibunya masih kekeh dengan amarahnya ya Rasul, tidak ada maaf katanya sama Alqamah ya Rasul, kata ibunya. Rasulullah diam sebentar. Sahabat teman-temannya susah kan? Rasulullah berkata, kumpulkan kayu bakar. Kayu bakar ya Rasul? Iya, kumpulkan kayu bakar. Untuk apa ya Rasul? Bakar Alqamah. Oh, nanti sahabat, ya Rasul, Alqamah temanku ya Rasul. Kalau ibunya nggak mau memaafkan, bakar Alqamah. Ya Rasul, bakar Alqamah. Allah, tempatnya sendiri. Tapi ini perintah Nabi, nggak boleh ditolak. Cari kayu itu tangannya sampai gemeter. Itu kayu nggak dikejar ya Allah. Ya Allah. Dikumpulkan kayu dengan tangan gemetar untuk bakar Alqamah. Apa yang terjadi? Ibunya melihat ada kayu bakar yang begitu tumpukannya tinggi. Bertanya ibunya, buat apa itu kayu bakar kok begitu banyak? Sahabat-sahabat yang lain berkata, anu Bu, perintahnya Nabi disuruh mengumpulkan. Mau bakar gak tega? Mau dikumpulkan disuruh Nabi. Dia untuk apa? Kok tumben? Untuk untuk bakar. Bakar siapa? Bakar anakmu. Bakar anaknya siapa? Anakmu ibu. Ibunya langsung Alqamah. Ya, Alqamah disuruh bakar. Alqamah. Ini loh cinta ibu. Semarah-marah ibu pada anaknya, tidak akan pernah rela anaknya dibakar oleh marah. Marah, tapi cintanya melebihi dari amarahnya. Linangan air mata ibunya teriak, jangan dibakar anakku, jangan dibakar Alqamahku. Sahabat berkata, kalau memang begitu, keluarkan maaf. Jangankan satu kali maaf, 1000 maaf, aku maaf. Yang penting jangan dibakar Alqamah. Itu Alqamah. Ketika ibu berkata seperti itu, aku maafkan Alqamah, langsung mati. Ibu, bapak, ini sedikit cerita sedikit tentang Alqamah. Jangan pernah main-main sama orang tua. Yang kedua, dolim. Apa itu dolim? Menyalahi orang, memukul orang, mengganggu orang, menyakiti orang. Anda akan dibalas sebelum mati, dibongkar dengan segala cara. Allah punya 1000 macam cara untuk membongkar rahasia yang Anda tutupi. Anda nggak mungkin bisa mengelaknya. Contohnya itu sudah, nggak usah diungkap, saya mau ceritain. Tapi intinya Allah maha segala-galanya. Anda memukul orang nggak salah, Anda akan dipukul dan Anda akan dibalas. Anda mengganggu orang, Anda lihat. Menurut saya mohon maaf, nggak usah nyebut nama. Orang-orang yang dulunya hebat, Anda lihat masa akhir hidupnya rata-rata pakai mesin semua di rumah sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, opnam dan tidur banyak berita di TV-nya. Makanya jangan dolim, jangan durhaka, matimu akan mudah. Terus kalau kita yang didolimi,
jangan menyimpan dendam. Rahasianya itu makin sekali lali ya. Ini dari Habib uang berkah ya, kalau disimpan ya nanti gampang punya duit banyak, nanti berangkat umroh sama Gusmat ya. Kantongin ini di sini saja. Hadirin hadirat Allah. Tadi kan orang yang berbuat dolim kan. Bagaimana kalau didolimi orang? Jangan punya sifat pendendam. Anda marah, Anda simpan amarah. Yang sakit Anda sendiri. Orang yang salah dengan Anda belum tentu sakit. Anda mantel sampai tetangga enggak belum tentu susah, tapi Anda nyimpen susah, nyimpen dendam. Kalau ulama berkata itu sama dengan nyimpen sum. Apa sum itu? Racun. Kalau Anda menyimpan dendam, Anda menyimpan dengki, Anda menyimpan marah, berarti Anda meminum racun. Siapa yang mati? Yang Anda marahi apa Anda sendiri? Apa tadi? Orang yang penuh amarah itu penyakitnya banyak. Nyimpen dendam itu banyak penyakit. Kenapa? Dari pikiran ini mengganggu jiwa Anda. Mau begini gak enak, sampai tombol sebelah, tombol yang kurang ajar, mau keluar, ketok, mantap. Lihat fotonya, mantap. Akhirnya apa? Asam lambung naik, jantung dakduk-dakduk, yang ketemu dakduk-dakduk, mati saja. Makanya apa? Jadilah orang pemaaf. Saya mau cerita tentang pemaafnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang kita dianjurkan sholawatan. Kita diajak oleh Kiai. Alhamdulillah yang bersama kita ada Kiai Ahmad Ainul Yakin atau panggilannya Gusman, bersama Kiai Imam Muharrar, Kiai Khairuzad Taqwa, Haji Faisal, Haji Kasturi, Haji Imam Turmudi, Haji Abdul Muhim, Haji Muhammad Rafi, dan yang terhormat saya waktu itu Haji Mas Maftuhin beserta teman-teman, Habib Muhammad Bunume dan Habib Muhammad Al-Idrus, Jamaah Hadra Jundul Mustafa. Artinya jundul Tentara. Apa? Tentara itu gerakan tentang ini. Gini loh, tentara Jundul Mustafa, tentaranya Bapak Mustafa Muhammad Rasulullah SAW. Pemaaf atau juga pemaafnya Nabi. Sholawat kan bagus, memang diperintah. Justru yang dipanggil termasuk kita ini ada efek positif. Apa? Karena yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang iman. Sekarang kita sholawatan, berarti kita orang syukur. Alhamdulillah kita ditulis sebagai orang iman, tidak sholawatan. Kadang-kadang ada orang tak boleh sholawatan, anti sholawatan banyak. Malah ada cerita di Mekah itu dulu. Ini cerita saya dapatkan dari Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah. Sudah meninggal, anaknya sekarang Sayyid Ahmad. Sayyid Muhammad dapat cerita dari ayahnya Sayyid Alwi. Ini kejadian di Madinah, di makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kejadiannya? Ada orang senang sholat, senang sholat. Ini katanya sama Gusman 30 hari terus ya. Keliling, Masya Allah, keliling sholawatan terus, Masya Allah. Tahukah Anda ada hadis Nabi, keterangan dari Nabi bahwa siapa yang bersolawat akan disampaikan langsung kepada Kanjeng Nabi di waktu itu juga. Malaikat Jibril menulis Arya, ya Arya malam Jumat di Masjid Baitur Rahim.
mari geblak oleh sekretari. Area sholawatan sekali, maka malaikat Jibril menuju kanjeng Nabi berkata, Arya bin Suwanto, Arya bin Suwanto, kanjeng Rasul bersolawat kepada. Disampaikan, Nabi mendengar. Malaikat Jibril menyebut, siapa yang disebut? Bukan anaknya saja, ayahnya pun disebut. Sehingga ulama berkata, sholawat itu juga birrul walidain, taat kepada orang tua. Karena apa? Membawa nama baik sehingga namanya dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ibu-ibu kalau anaknya sholawat dukung, terus berangkat kalau sholawatan, ramaikan sholawatan. Sampai ibu-ibunya yang di rumah namanya disebut, bapaknya namanya disebut. Siapa kita? Kita ini siapa? Apa pantas Nabi menyebut kita? Dosa tiap hari, ngerasani istiqomah, gitu. Sembahyang nggak tahu khusyuk, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ternyata bukan Allah yang Maha Besar. Ketika Allahu Akbar, kompor rumah masa padahal nggak perlu kunci kompor nggak ada yang di, gitu lagi. Ini kita. Sholat gak pernah khusyuk, kita gak punya harapan apa-apa lagi. Tapi nama kita, Masya Allah, nyampe kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya mau cerita yang pertama di Madinah. Ada orang ahlus salat, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau mikir, namanya nangis kan ada masalah.
Masa delok kok nangis kan gitu. Keterangan kiai, keterangan saya nggak tahu persisnya kenapa. Keterangan kiai banyak yang orang banyak dosa dan salah sulit nangis. Orang yang nggak diterima oleh Allah sulit nangis. Saya takut pas saya berangkat ke Mekah, yang saya takutkan satu, lek aku gak nangis. Jadi kok aku ini kok ngisi-ngisi kan? Saya pikir dia sampai aku belum Ka'bah kan nangis mati. Akhirnya saya masuk Masjidil Haram, kan belum kelihatan kan? Dari luar kan, dalam menuju Ka'bah belum kelihatan, saya belum nangis. Dalam hati saya nangis semoga, nangis semoga. Dia nggak orang tahu. Gelap ketika itu kan pundak saya disenggol orang. Saya sama jalan sama noleng. Ketika noleng, ujuk-ujuk saya di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah langsung biur nangis. Allah nangis. Itu nangis saya nggak mikir apa-apa. Alhamdulillah, bisa nangis teman-teman. Berarti aku tak bohong. Alhamdulillah, insya Allah kalian semua bisa lihat. Itu coba bayangkan itu, bayangkan coba. Antara mulai kecil soalnya ada mana? Sampai mulai dulu soalnya ada mana? Ada Ka'bah. Tanganmu sudah nyentuh Ka'bah belum? Lihat TV lihat. Kalau bagaimana kalau lihat langsung indahnya. Makanya doa terus supaya kita dapat bisa haji, bisa umroh. Kalau haji terlalu lama, kalau kos terlalu mahal, ya minimal umroh. Sampai bisa sholat di depan Ka'bah, nikmat pasti nangis. Mulai kecil sholawatan. Assalamualaikum. Dulu makamnya Kanjeng Nabi nggak pernah bayangkan negara sampai lewat di makamnya Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Ya Allah, Allah sekali Allah. Orang ini sholawatan terus seperti itu, dipeluk itu makamnya Kanjeng Nabi dengan suara pelan. Assalamualaikum. Sampai nanti. Ya Rasulullah. Dari belakang ada yang merhatikan. Ketika dia sudah dengar ada, dia sholat. Ketika sholat dipegang pundaknya begini. Bapak. Tapi dalam bahasa Arab, karena ini kita lihat. Anak muda ini bagi dia siapa? Foto obor indana. Silahkan mampir ke rumahku. Ngetahaskan merah. Kita makan bersama. Ini anak muda yang nggak bisa sholat itu. Merasa nggak kenal, kok ngajak makan, kan aneh. Terima kasih, syukur. Masyur, terima kasih. Ya, udah apa-apa, makan di rumah. Nama saya disyukur, saya orang baik. Ya, berarti dirayu. Ini namanya orang baik kan? Mau dia diajak masuk ke rumahnya, agak jauh, jalan kaki, masuk ke rumahnya. Ternyata apa? Ketika masuk dalam rumah, bukan diterima, tapi pegawai pembantu semua langsung datang, langsung dipegang tangannya, langsung diikat. Dia bertanya, dia teriak, salah apa? Kau mengajak aku makan, tapi kau malah kau ikat begini, apa salahku? Apa? Dijawab sama orang yang tadi ngajak itu, karena aku benci dengan mulutmu, perbuatan syirik yang kau lakukan. Doa di makam Nabi, sholawatan di makam Nabi. Bagian seseorang kadang-kadang itu mungkin itu kan juga ada orang sholawatan syirik, kafir, macam-macam kan. Kalau saya jawabin, yang nggak mau sholawatan silahkan, yang nggak mau kumpulan monggo, yang sholawatan kan mulut-mulutnya sendiri. Apa ada sholawatan bikin mulutnya tetangga? Paham ya maksudnya ya? Nggak usah cekcok, yang nggak mau tahlil monggo, yang tahlilan monggo, selesai. Kadang-kadang dikirimkan kepada orang yang gak ikut tahlilan. Itu ajaran kiai-kiai ulama kita. Allahumma diikat dia teriak-teriak, dipegang mulutnya gini. Nah, supaya apa? Ilatnya jujur, ilatnya dirogok, ditarik, diambil ke gunting. Orang kalau kagum jahat lebih jahat dari binatang. Makanya manusia
kalau sudah sesat, jelek, bahkan dia lebih jahat dari binatang. Itu manusia. Kambing itu kalau makan nggak namanya temennya, makan, tapi nggak ada kambing bawa pulang makanan itu, betul. Yang ada yang bawa makanan pulang itu siapa? Kalau binatang, tikus. Makanya tukang korupsi itu disebut tikus negara. Karena apa? Tempe digawa, gitu. Apa mana? Jajan digawa. Tapi bongkar rumahnya tikus. Ono tempe, ono balung, ono daging, ono roket bojomu. Iya, itu tikus. Iya, masya Allah. Digunting itu lidahnya, muncul darah. Lidah kotorannya diinjak-injak, orang ini didorong, dilempar keluar. Dia langsung lari ke makamnya Kanjeng Nabi Muhammad. Langsung ke makamnya Rasulullah. Tapi tidak ada suara lagi, nggak keluar suara lagi mulutnya. Tapi dalam hati dia bersolawat dan mengadu, ya Rasulullah, salahku apa ya Rasulullah? Aku hanya menyebut-nyebut namamu ya Rasulullah, tapi mulutku lidahku dipotong ya Rasulullah. Aku ini tidak mimpi ya Muhammad. Aku mengadu kepadamu ya Rasulullah. Lidahku dipotong, saya akan berani memuji. Apa yang terjadi? Malam dia bermimpi. Dalam mimpinya dipegang oleh Rasulullah. Jangan susah wahai anakku, ya bunayya la tahzan, jangan susah. Ya Rasulullah, dalam mimpi. Bagaimana saya nggak susah ya Rasulullah? Aku nggak bisa sholawat lagi. Hidupku butuh sholawat. Ini kamu dipotong. Bagaimana aku bersholawat kepada? Bagaimana aku? Dijawab oleh Rasulullah, saudara, jangan susah, buka mulut. Disuruh buka. Ketika buka, Rasulullah ternyata sudah menggenggam sesuatu. Sesuatu itu dimasukkan ke mulutnya. Ternyata apa? Lidah yang terpotong itu dipegang Rasulullah. Kekuasaan Allah Maha segala-galanya ditempelkan lidahnya kembali. Dia bangun. Ini mimpi apa beneran, kan nggak ngerti. Kan ada mimpi yang bayangan kan, dipegang lidahnya, kan terputus. Alhamdulillah, ternyata persis lidahnya kembali. Langsung masuk ke kita lagi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mencintai orang yang sholawat, tambah betul sholawatannya, tambah dipeluk perukuran Rasulullah, tambah nangis, tambah cinta kepada Rasulullah. Terbukti, ternyata apa? Terulang kejadian yang seperti dulu. Apa itu? Ada orang megang pundaknya, apa? Ngundang makan. Kira-kira mau nggak? Ya nggak mau. Wah, naik lagu ini. Ya nggak mau, tapi orangnya berbeda. Mas, itu rumahku akan siang yuk. Udah, terima kasih. Nggak apa-apa, udah ada. Makan kambing, makan itu enggak ada. Kalau sate enggak ada. Selamat tinggal dulu. Nggak mau. Ayo lagi, namanya orang baik. Diraih kenal aja. Ya aja ke rumah. Ternyata apa? Rumah yang dulu. Pintunya sama, bangunannya sama. Gemeter. Ada caranya aja. Oh, saya nggak ngajak, saya lihat baik. Ngajak makan.
nggak apa-apa. Ternyata apa? Masuk rumah nggak dipegangi sama orang lain. Masuk tambah dalam rumahnya besar, rumah orang itu besar. Tambah dalam ternyata apa? Nggak diikat. Dia sudah coba-coba nih. Tadi diikat apa koleksi? Aku melanjutkan ya. Terus coba-coba begini. Ternyata nggak ada yang tambah masuk. Ternyata ada kebun di belakang. Dan anaknya berkata, Bapak, tidak di pojokan sana. Lihat, ternyata ada kandang besi. Di dalam kandang itu bukan burung, tapi kera. Tidak terlihat. Pikir ketek. Iya, saya tahu itu ketek. Nangis si siapa yang punya rumah tes. Kenapa nangis? Itu ketek sampai nangis. Apa urusannya? Ketahuilah, ketek itu adalah ayahku. Ayahmu maksudnya dialah yang memotong lidah Allah. Dialah yang memotong lidah. Aku menyaksikan. Engkau ahli sholawat, aku tahu. Engkau ahli sholawat di makam Nabi. Tapi ayahku memang benci dengan orang yang sholawat. Kau dibawa ke rumah, kau dibohongi, kau diikat, aku mengintip dari kamar, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak bisa menolongmu. Engkau dipotong lidah, aku belum merasakan. Lidahmu terpotong lidahmu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ternyata kuasa Allah melebihi segala-galanya. Lidahmu kembali, tapi ayahku dikutukkan di gerah. Itu ayahku. Sejahat-jahat ayah, tapi aku adalah anaknya. Aku harus tetap merawatnya. Dalam cerita ini kita bisa menyimpulkan dosa ayah itu urusan dia dan Tuhannya. Kita nggak boleh ikut campur. Hati-hati, adik-adik. Kalau ayahnya belum ibadah, jangan dicaci maki, kita doakan. Karena apa? Karena urusan dia dan urusan Tuhannya. Bainahu wa bainallah. Tapi kita harus berbeda dan berbuat yang terbaik. Yang kedua, pelajaran untuk kita. Kasihan yang di luar sana yang suka nyaci maki sholawat. Kalau tidak cerita ini, mereka yang nanti sholawat, mereka yang benci sholawat, tidak beda dengan apa yang dalam kandang. Apa itu? Tapi nggak usah nanti di luaran ada orang yang nggak senang sholawat. Nggak usah. Justru kasihan, mereka saudara kita. Itulah sebelum ini cerita tentang tidak boleh dendam dan efek dari orang yang benci dengan kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa sih orang kalau sholawatan nangis? Kenapa sih? Karena tahu ceritanya. Coba saya terakhir cerita tentang Nabi ketika dikasih anggur. Ada anggur? Gak ada. Yang ada. Yang ada. Ini di sini. Ini pegang. Ada seorang ngasih Nabi semangkok inap. Inap itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya anggur. Inap, anggur. Kalau Arab kelinci, produk nape. Kalau Zainab, anaknya Nabi. Zainab kaum berulah. Kalau nap itu artinya banyak loh. Nap, anggur. Nap, terbaru. Gitu. Zainab, kan gitu ya. Ada seorang bawa anggur semangkok, diberi kepada kanjeng Nabi. Ini sahabat-sahabat duduk, ini sahabat-sahabat duduk. Kumpul sahabat-sahabat. Orang ini berkata, ya Rasul, aku punya anggur sepadan. Ini untukmu hadiah. Silakan dimakan ya Rasul. Nah, ada orang memberi hadiah itu bukan ditaruh, ditaruh. Ditinggal, bukan ditungguin. Nabi
Monggo ya Rasul, dicoba. Orangnya nggak pergi, berarti apa? Kepingin Rasulullah dilihat memakannya kan? Dimakan sama Rasul. Sudah makan selesai, tambah ya Rasul, tambah lagi. Rasulullah masya Allah, ngikuti cara berpikir orang, ngalah. Lo nabi kok dipaksa-paksa makan itu, dipaksa juga sesuatu dan tidak makan lagi ya Rasul. Dimakan dan korok yang nabi, masya Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Iya, dikatakan gak balik-balik, diterus loh. Gak mau amat sebenarnya kan. Tapi Rasulullah gak akan diem. Makanya kalau saya kadang-kadang marah itu malu. Terus eling aja Nabi, kalau sebut Nabi ya Allah, Nabi gue cik kamu kan ya Allah. Kan Nabi gak mau. Gimana? Lagi ya Rasul, gimana? Lekuk lagi ya Rasul, kok ayo. Sampai selesai, pulang dengan bahagia, membawa mangkoknya pulang, mau seneng banget, dimakan semua sama Nabi kan, bilang orang-orang, belum makananku diterima, macam enak, apa aja? Sahabat bertanya, ya Rasul, bukan kebiasaanmu begitu ya Rasul, maksudnya apa? Setiap diberi kan dibagi ya Rasul, setiap diberi ada memberikan, kan selalu dibagi ya Rasul. Sama kok di tangan kafe. Mau sebelah kaki kayak ya Rasul. Rasulullah nggak punya cerita seperti itu. Rasulullah ini kalau begini, ini kalau begini, mau makan ini, lihat ini kan begini kasih. Baik katanya berulang. Lihat melihat itu kepingin kasih. Nah, gitu kan? Jadi pingin kasih. Itu sahabat Nabi gitu. Rasulullah dibagi. Kadang-kadang habis. Rasulullah karuman. Ini enggak, anggur sama kok gimana kabeh? Sahabatnya bingung kok aneh gitu. Tanya, kok aneh ya Rasul? Tumben kok dimakan sendiri? Jawabannya apa? Aku takut kalau tak bagi kepada kalian menyinggung perasaan yang memberi. Kenapa ya Rasul? Kok tersinggung? Aku takut kamu enggak kuat nahan. Nahan apa? Kuat tuh. Apa maksudnya? Indahnya akhlak Rasul kecut diempat kediwong lagi. Lihat lo ada dengar? Ini kok dikek loh, gitu tadi. Ngomong pengajian, kalau berkati siji, jenenge bintang, terus gosong atau spesial undang orang kalian, gitu begitu. Jagalah perasaan orang lain, itulah ajaran kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan memberi semangat tambah cinta kepada Nabi. Dan ingatlah, orang yang sholawat pasti nyampe kepada kanjeng Nabi. Sholawat sebanyak mungkin, pagi siang malam sholawat, insya Allah kanjeng Nabi tambah cinta kepada kita. Allahumma assalamu alaikum.
ijo Pak. Iki ning nggo kafe. Kalau yang nggak bawa air wajahnya satu-satu. Pegang. Yang bawa air, airnya diangkat. Kalau nggak ada, jangan ambil dua, ambil satu untuk temannya yang satu. Ibu dibagi, kasihan yang nggak bawa. Ibu kasihan, yang kasih kan yang lain. Ambil kuenya jangan ambil dua, ambil satu, yang di belakang kan biar kebagian. Kan begitu tadi ajarannya kan Nabi berbagi. Ini yang akan saya lakukan. Yang sakit semoga minum dan makan makanan dari salawatan ini semoga disembuhkan. Hatinya yang susah hilang susahnya. Belum ada masalah hilang jadi bahagia. Yang punya hutang semoga lunas hutang. Yang suaminya masih belum pulang atau punya masalah tambah sayang pada istrinya. Istrinya tambah taat kepada suaminya dengan berkah Rasulullah ala ya Allah bin nadra minal aini Allahumma salli wa sallim ala
nabimu, kabulkan semuanya ya Allah hajat mereka yang hadir ini ya Allah. Tekan dada, ucapkan dengan pelan apa yang kau inginkan, hutangmu, kerjaanmu, suamimu, keluargamu, masalahmu yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Yakin yang bisa menyelesaikan masalah keluargamu adalah Allah. Malam hari ini kita minta kepada Allah, Allahumma ya Allah, suami kami ya Allah jadikan suami yang ahli ibadah, suami yang sayang kepada anak istrinya. Istri kami ya Allah jadikan istri yang salihah taat kepada suaminya, ahli ibadah, ahli salat ya Allah. Anak kami ya Allah gak pernah pulang ya Allah. Anak kami ya Allah sangat jauh dengan orang tua ya Allah. Anak kami ya Allah selalu durhaka kepada kami ya Allah. Dengan berkah Nabi Muhammad, kembalikan anak kami, kumpulkan anak kami, jauhkan dari perbuatan yang hina anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, sehingga kami bisa ziarah ke Mekah, ke Madinah, ziarah ke Rasulullah. Allahumma ya Allah, selamatkan semua masyarakat kami ya Allah, makmurkan masjid kami ya Allah, panjangkan umur orang tua kami, panjangkan umur kiai-kiai guru-guru kami, khususnya Kiai Ahmad Yakin dan semua kiai-kiai yang tahu yang asik ya Allah. Panjangkan umur mereka, jika tanpa mereka siapa yang membimbing kami ya Allah. Jangan kau ambil nyawa kiai-kiai kami. Allahumma ya Allah, ayah ibu kami yang sudah wafat, bapak ibu kami yang sudah meninggal, ibu bapak, bayangkan wajah ayah ibunya masing-masing. Ingat dulu ayah ibu kita makan bersama, duduk bersama. Sekarang di mana? Di bawah tanah, sendirian saja di alam barzah. Maka sepantasnya kita berdoa malam hari ini, semoga ayah kita diampuni dosanya. Allahumma ya Allah, ampuni salah dan dosa ya Allah untuk ayah dan bunda kami ya Allah. Jangan kau siksa mereka ya Allah, luaskan kuburnya, terangi tempatnya, khususnya kepada Kiai Haji Zubaidi dan istrinya Mbak Nyani Mbak Ada dan semua kiai-kiai daerah wilayah sini ya Allah. Orang tua kami ya Allah, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma wasi' qabrahum bijahi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waghfir lana bil husna, akhiri semua dengan kebaikan ya Allah. Pengajian bukan hanya didengarkan ya Allah, tapi untuk diamalkan ya Allah. Kami berjanji setelah pengajian ini kami akan rukun dengan tetangga, kami akan hormat kepada orang tua, kami sebagai istri akan taat kepada suami, dan kami suami akan sayang kepada istri ya Allah. Dan kami mengharap kepadamu ya Allah, mudahkan kami untuk ibadah. Allahumma ya Allah, semua pasti ada akhirnya. Akhir hidup adalah kematian. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, matikanlah kami dalam keadaan iman, matikanlah kami dalam keadaan menyebut namamu, menyebut kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini ada hadiah saya lempar, biasanya yang dapat uang dari Habib dalam acara pengajian biasanya alamatnya berangkat umroh. Saya nggak tahu kena siapa saya lempar, yang dapat rezekinya jangan rebutan, tangan diangkat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini sertaan kenang-kenangan untuk warga Kengking. Ini sertaan saya lempar. Kalau kena orang dua dipotong jadi dua. Kalau kena orang banyak dibagi rata. Gak usah tarik-tarikan tukaran, megang. Nanti panitia yang ngambil, nanti dibagi. Setuju?